Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel aku Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Ya teman-teman, ini adalah kondisi dapur aku ya teman-teman. Jadi kompor tempel aku itu kan dari kaca ya teman-teman. Terus tadi ada suara kayak ledakan gitu ya teman-teman, dan ternyata kompor aku itu pecah teman-teman, seperti ini kondisinya. Ini kompor tempel aku, kompor kaca ya teman-teman. Jadi pecah seperti itu bikin aku shock ya teman-teman semuanya. Nah teman-teman, ini aku ngambil videonya di hari yang berbeda ya teman-teman. Jadi ketika kompor aku sudah pecah seperti itu, kemudian sorenya itu aku diajak suami aku ke toko penjual besi-besi bekas seperti itu teman-teman. Jadi kita beli plak besi itu yang satu kotak itu harganya sekitar 75.000 teman-teman semuanya. Kemudian dibawa suami aku ke tukang las gitu untuk dilobangi sesuai dengan ukuran kompor aku teman-teman. Jadi ini nanti kompor aku yang besi yang dari kaca tadi mau diganti sama plak besi teman-teman. Nah itu karena kotor ya teman-teman, kan habis dilas gitu ya, jadi ada noda-noda hitamnya. Jadi itu aku cuci dulu teman-teman semuanya, untuk nanti selanjutnya mau aku tempel sama wallpaper gitu teman-teman, itu yang anti panas gitu, itu yang beli suami aku. Nah murah aja ya teman-teman, plak besinya harganya cukup Rp75.000, karena kalau aku beli kompor tempel lagi nanti sayang juga kompor yang di dapur itu mau bikin apa gitu. Soalnya pas sudah dilihat suami aku tuh nggak ada masalah yang serius, sudah bisa dibenahi. Jadi memang ada bagian yang kurang rapet gitu teman-teman, itu yang bikin apinya bocor. Nah ketika apinya bocor itu kan bikin kaca kompor itu kepanasan, jadi meledak gitu. Jadi yang meledak itu adalah ambalan dari kacanya yang di kompor tempel kayak gitu teman-teman semuanya. Nah teman-teman, itu tadi sudah selesai semuanya, dapur dibersihin suami aku ya teman-teman, karena aku masih dalam kondisi shock gitu. Jadi aku nggak mau deket-deket dapur gitu ya, takutnya itu kompornya meledak gitu ya teman-teman. Jadi aku pilih untuk ini bersih-bersih plak besinya ya teman-teman. Nah ini selesai itu ya teman-teman semuanya, itu aku langsung bersihin kompor-kompornya dari ini ya, air gitu, kemudian juga ada bekas-bekas minyak gitu ya teman-teman. Itu aku bersihin sama suami aku kayak gitu ya gitu. Kalau suami aku kan detail ya, jadi bersihinnya bisa sampai sela-sela itu betul-betul diamati kayak gitu teman-teman semuanya. Nah itu ya, sambil suamiku bersihin itu aku ajak ngobrol gitu, karena aku juga nggak ada bayangan itu kompornya mau ditempel, terus nanti ngebayangin jadinya kayak apa gitu kalau sudah dikasih wallpaper gitu. Nah sudah selesai ya teman-teman, itu sudah bersih-bersih tadi. Ini aku masih lihat ada beberapa sela yang masih perlu aku bersihin gitu. Jadi aku mau bersihin dulu, aku lap-lap pakai tisu seperti itu. Jadi rasanya tuh biar aku jauh lebih puas juga kayak gitu teman-teman. Nah sebetulnya juga aku waktu itu ada rasa takut, tapi pas sudah aku lap-lap seperti itu, oh, ternyata nggak masalah, memang kompornya masih bagus kok gitu. Nah ini kompor plak besi yang sudah dilas gitu, yang sudah diukur-ukur suami aku, sekarang sudah selesai dan aku coba pasangkan gitu. Awalnya aku juga agak heran kenapa kompornya itu melendung-melendung seperti itu ya teman-teman. Hari-hari sebelumnya itu kayaknya sudah bisa ngepas gitu, kenapa bisa melendung-melendung seperti itu. Oh ternyata karena belum terpasang sempurna, baru ditempel aja. Nah selesai itu tadi ya teman-teman, aku coba ngepasin gitu, ternyata bisa. Nah itu terus aku bawa ke ruang tamu gitu ya teman-teman, yang lokasinya lebih luas. Kalau di dapur kan, dapur aku tuh kecil gitu ya, jadi impit-impitan gitu, nggak bisa leluasa untuk masang wallpapernya. Jadi ini aku bawa ke ruang tamu, kemudian ini aku bantuin suami aku untuk masang-masang ya teman-teman, karena aku kalau pasang sendiri aku belum yakin gitu, aku belum ada bayangan nanti jadinya seperti apa. Jadi ini aku bantuin suami aku dulu untuk mengamati gitu. Nah ini kita mulai ngepas-ngepasin gitu ya, sesuai dengan ukuran plak besinya gitu, biar nanti jauh lebih rapi hasilnya. Seperti itu ya teman-teman. Oh iya, aku lupa nih nyapa teman-teman semuanya.
Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel aku Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni ya teman-teman. Teman-teman, aku ucapin terima kasih untuk teman-teman yang masih setia menyaksikan video aku ya teman-teman. Terima kasih atas dukungannya. Gitu, mungkin juga teman-teman yang baru pertama menyaksikan video aku ya teman-teman. Ayo teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya teman-teman. Dan siapapun yang menyaksikan video aku ini, aku doain teman-teman semuanya diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan menjadi pribadi yang semakin pandai bersyukur. Amin. Nah teman-teman, itu tadi adikku datang ya teman-teman semua, cuman dia datang cukup sebentar gitu, karena dia juga sepertinya mau ngajak aku dan suamiku ngobrol serius. Sayangnya kami berdua ini lagi fokus gitu ya, karena ini pertama kalinya kita masang seperti ini, jadi kita betul-betul lebih banyak diemnya gitu. Kira-kira ini hasilnya seperti apa, kita berdua juga masih dak-dikduk kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita cuman ngobrol-ngobrol yang singkat-singkat aja sama adik aku, terus baru sebentar adik aku pulang. Nah ini tadi suami aku tuh pakainya itu minta ini ya, kartu ATM atau kartu KTP gitu ya teman-teman, itu untuk ini ya, lebih merapikan gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada gelembung-gelembung itu bisa dirapiin pakai kartu-kartu kayak gitu teman-teman semuanya. Nah selesai seperti itu ya teman-teman, itu suami aku ngepasin gitu, jadi biar jauh lebih rapi nempel di plak besinya seperti itu. Nah kalau plak besinya itu kan datar ya teman-teman, jadi hasilnya itu jauh lebih halus seperti itu teman-teman. Jadi baru seperti ini aja kelihatannya aku tuh udah seneng, karena kelihatan jauh lebih bersih, terus kelihatan mewah gitu ya teman-teman kalau menurut aku gitu. Kebetulan ini juga wallpapernya tuh yang pesan itu suami aku teman-teman, melalui Shopee gitu ya. Terus motifnya juga yang milih suami aku gitu. Harganya cukup murah teman-teman semuanya, katanya sekitar Rp35.000 itu sudah anti panas kayak gitu. Jadi menurut aku sih murah banget itu ya teman-teman. Nah selesai masang plak besi untuk kompornya ya teman-teman, ini karena masih ada sisa, jadi aku minta untuk ditempelkan di meja makan aku ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau menyaksikan video-video aku sebelumnya teman-teman, jadi kalau di dapur aku itu kita punya meja makan yang kecil, itu yang papanya itu dari kayu teman-teman. Jadi sebetulnya itu adalah meja di warung aku ya teman-teman, cuman sudah nggak kepakai, jadi kita manfaatkan jadi meja makan gitu. Jadi kita belum punya meja makan yang betul-betul kita beli khusus untuk meja makan, itu belum ya teman-teman. Jadi kita pakai meja yang nggak terpakai karena kondisinya masih bagus gitu ya. Kenapa nggak dipakai di warung, karena kita ganti warung itu, kita ganti konsepnya pakai kursi-kursi jadul kayak gitu teman-teman. Jadi kita manfaatkan mejanya untuk meja makan sementara. Cuman karena aku lihat hasil yang nempel di plak besi itu bagus, jadi sayang banget untuk wallpapernya kalau dibuang, jadi kita coba pasang untuk meja makan kita. Nah kayak gitu kondisinya teman-teman mejaku gitu. Jadi itu meja yang di pelitur ya sebetulnya. Kalau dulu awalnya bagus ya teman-teman, ternyata lama kelamaan ya mungkin karena meja warung ya kena macam-macam gitu, jadi bentuknya agak nggak bersih gitu, padahal setiap hari juga dilap gitu. Nah ini mejanya sudah ditempel sama wallpaper kayak gitu, yang motifnya itu adalah granit gitu ya teman-teman. Itu kelihatan jauh lebih cakep, kelihatan jauh lebih bersih, dan aku tuh seneng banget teman-teman semua pas ngelihat hasilnya seperti ini. Aku tuh seneng gitu, aduh mejaku jadi kelihatan jauh lebih cantik. Nah teman-teman, karena itu tadi kita mendadak gitu ya, aku yang minta untuk dipasang di meja makan, jadi kita nggak sempet untuk ngamplas-ngamplas meja yang nggak rata kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu kalau sebetulnya dari jarak dekat itu masih ada kayak grenjel-grenjel gitu di mejanya ya teman-teman semuanya, jadi yang nggak halus kayak gitu. Tapi sejauh ini aku ngelihatnya aku puas kok teman-teman, karena mejaku kelihatan lebih bersih gitu ya, terus kemudian kelihatan juga lebih mewah, yang jelas lebih bersih gitu loh teman-teman. Jadi kan kalau ngelihat kadang makan kita kayak ngelihat
kayak ini meja sudah dilap tapi kok kelihatannya masih kayak kotor gitu, kadang juga kayak gimana gitu ya. Cuman ternyata kalau sudah dipasang seperti itu aku puas teman-teman. Nah ini tadi sudah selesai ya, tadi sudah aku pasang, kemudian aku coba untuk pasang lagi seperti itu teman-teman. Itu ternyata bagus ya teman-teman. Itu aku masih mikir karena ini suami aku lagi bersihin di sisa-sisa tadi wallpaper yang bekas-bekas potongan, kemudian juga lagi masang-masang untuk mejanya. Ini aku coba bantuin gitu ya, kompornya coba aku tempel-tempel gitu. Jadi itu sebetulnya harus seperti apa sih, ini aku coba tempel-tempel ya, tetap harus kreatif ya teman-teman. Memang aku nggak expert gitu ya, nggak ngerti banget tentang perkomporan gitu ya, cuman ini aku coba bantu-bantu aja gitu biar nggak semuanya itu diselesain suami aku, jadi kita bisa saling kerja sama kayak gitu teman-teman. Nah itu aku juga sambil ngobrol sama suami aku sebetulnya teman-teman, karena ini masangnya gimana gitu ya, untuk bagian yang ngidupin kompornya ini harus miring harus apa. Ternyata suami aku ngasih instruksi untuk masangnya tuh lurus kayak gitu. Awalnya juga ragu, ternyata suami aku minta coba dihidupin. Nah sudah hidupkan, oh ya sekarang aku ngerti cara masangnya. Nah itu tadi kita tinggal masang skrup-skrupnya ya teman-teman, cuman kayaknya aku lebih baik pasrahkan ke suami aku untuk pasang skrup kompornya. Nah itu aku juga tanya kenapa menggelembung. Oh ternyata tunggu skrup-skrupnya itu terpasang semuanya, nanti hasilnya kompornya itu bisa nempel dan enggak menggelembung seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, itu suami aku sudah mulai pasang skrup-skrupnya seperti itu ya teman-teman. Ternyata ketika masang skrup itu juga butuh tenaga yang jauh lebih kuat dibandingkan tenaga aku, karena memang harus sambil nekan besi plak untuk kompor tempelnya gitu. Jadi nanti hasilnya itu antara plak besi sama itu ya landasan dapurnya itu bisa kelihatan menempel dan jauh lebih rapi. Kalau aku aja mungkin nggak bisa nahan tangannya sekuat suami aku bisa nahan plak besinya kayak gitu teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, ternyata mungkin teman-teman kalau mengalami hal yang sama dengan aku, ini aku recommended loh teman-teman, karena sebelum ini dibenah-benahi ya, aku sudah pakai plak besi ini sebagai ini ya ambalan dari kompor tempel aku itu sudah mungkin lebih dari 1 bulan teman-teman, dan so far juga nggak ada keluhan apa-apa gitu. Jadi aku lanjutin untuk pakai plak besi ini, cuman tinggal kita jadiin jauh lebih rapi, jauh lebih indah. Nah teman-teman sebetulnya kita juga coba-coba dulu ya untuk beli wallpaper ini, cuman aku pas lihat ini hasilnya puas teman-teman. Jadi lain waktu aku rencana mau full ya dapur itu mau aku tempelin wallpaper dengan motif yang sama gitu biar senada, jadi kelihatannya memang jauh lebih bersih, jauh lebih cantik, dan hasilnya memang anti panas teman-teman. Terus dibersihinnya juga mudah gitu. Sejauh ini sih aku puas gitu teman-teman untuk hasil ini. Jadi lain waktu semoga aku bisa bikin video lagi untuk makeover dengan budget yang murah ya teman-teman, karena cukup 35.000 aja meja makanku sudah cantik, komporku juga sudah cantik. Nah ini teman-teman meja makanku, jadi kayak ini ya, aku punya granit gitu ya, meja granit yang besar gitu. Ini kayak meja marmer gitu ya teman-teman, nggak cuman granit, ini kayaknya marmer gitu ya karena ukurannya sebesar itu dan motifnya itu motif marmer seperti itu. Wah aku tuh seneng teman-teman, kelihatan jauh lebih bersih kan teman-teman dibandingkan meja aku sebelumnya. Nah seperti itu tuh teman-teman semuanya. Nah teman-teman, ini maunya aku belum berhenti ya. Jadi karena masih ada sisa gitu untuk wallpapernya, aku minta suami coba kalau kita pasang sekalian dong di meja dapurnya, di dapurnya itu gitu. Terus kita ukur-ukur ternyata enggak cukup kayak gitu teman-teman. Terus coba gimana kalau dipasang di dinding gitu ya. Ternyata pas dipasang di dinding juga ukurannya belum cukup, jadi kita putuskan untuk lain waktu saja kita beli lagi, kita matangkan konsep yang enggak mendadak seperti ini. Kalau ini kan coba-coba aja ya teman-teman, ternyata hasilnya memuaskan. Lain waktu kita beli lagi untuk bikin dapurnya lebih cantik dengan low budget gitu ya.
Nah teman-teman, ini suami aku juga order by Shopee, itu order keran gitu ya. Suami aku itu order dua teman-teman, satu untuk rumah, satu untuk warung gitu. Itu keran yang bisa dibikin lengkak-lengkok gitu ya, elastis lah intinya untuk kerannya ya teman-teman semuanya. Jadi bisa bisa digerak-gerakin bina seperti itu teman-teman. Nah kayak gitu kan, elastis ya, jadi nanti pas nyuci itu jauh lebih gampang gitu loh teman-teman. Nah sudah selesai teman-teman, suami aku pasang kerannya, ini harganya sekitar 50.000 ya teman-teman. Jadi hari ini kita bikin dapur kita jauh lebih cantik itu budgetnya tidak lebih dari 100.000 ya teman-teman. Murah, hemat gitu ya. Ya nyicil-nyicil dulu deh sedikit-sedikit, nanti juga semuanya akan jauh lebih cantik ke depannya ya, amin. Nah ini ya teman-teman hasil akhir, wah mejaku ya cantik ya teman-teman, kelihatan bersih, kelihatan jauh lebih mewah gitu ya teman-teman semuanya. Terus kompor aku juga teman-teman kelihatan jauh lebih bersih, kelihatan jauh lebih mewah, dan aku jauh lebih semangat lagi ketika berada di dapur untuk aktivitas-aktivitas masak dan lain-lain ya teman-teman. Senang banget nih teman-teman semuanya, sudah selesai teman-teman. Sampai ketemu ya di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.